Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia adalah konsultan teknis untuk sebuah pabrik di zona perang. Sekarang dia dan Helen belum bercerai. Apa yang dia lakukan adalah merusak pernikahan militer. Dia tiba-tiba teringat mengapa Nathan tidak membiarkannya bercerai hari itu. Ternyata disinilah intinya. Tapi semuanya legal dan masuk akal. Siapa yang menyuruh Helen selingkuh dalam pernikahan? Siapa yang menyuruh mereka untuk menipu dan membocorkan teknologi inti? Ini semua salah mereka. Setelah tenang, Samuel masuk ke restoran yang ditunjuk. Samuel terkejut karena Helen tidak sendirian, tetapi Cory Baxter dan Jarvis Rhodes semuanya ada di sana. Melihat Samuel terlatih-tatih masuk, Cory Baxter mencibir, "Aku sudah bilang, selama si cacat ini mendengar suara Helen, dia akan segera lari kemari. Pecundang ini apa masih disebut laki-laki? Jelas istrinya berselingkuh, sekali telepon langsung datang. Pecundang." Jarvis mencibir. Helen mencium wajah Jarvis dan berkata sambil tertawa, "Kenapa kamu tidak mengakui saja kalau ini karena pesona yang aku miliki?" "Haha, tentu saja." Di depan muka Samuel, Jarvis meremas dadanya dengan keras. Samuel terkejut lagi. Ternyata jalang ini tidak hanya berselingkuh dengan Cory Baxter, tetapi juga berselingkuh dengan Jarvis. Kedua anak didiknya berselingkuh dengan istrinya. Tidak tahu betapa busuk kehidupan wanita ini. Wanita jalang. Samuel menekan emosinya dan duduk di depan mereka bertiga. "Kamu tadi bilang mencariku ada urusan. Ada apa?" Samuel bertanya dengan dingin. "Karena kamu sudah datang, aku langsung saja, apa yang dilakukan Jordan Group baru-baru ini? Ceritakan semuanya padaku." Helen terlalu malas untuk menggunakan trik apapun, dan langsung bertanya. Samuel mencibir, "Buat apa aku memberitahumu? Haha, sudah hebat kamu sekarang, setelah pergi ke Jordan Group selama beberapa hari. Cepat katakan, jika kamu masih mencintai Helen." Cory mencibir. Helen memandang Samuel mata yang menyedihkan, "Tidak bisakah kamu memberitahuku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mendapat masalah." "Mustahil. Ini adalah rahasia perusahaan, tidak mungkin ku beritahu. Aku telah tertipu olehmu, tetapi sekarang tidak mungkin." Sikap Samuel tegas, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Namun, Helen tertawa. Jelas mereka punya cara untuk menghadapi Samuel. "Tidak mau bicara. Jangan memaksa kami." Jarvis mengancam. "Kalian ingin memukulku." Samuel yang mendapat dukungan Nathan terlihat santai. "Memangnya kenapa? Ku beritahu, 6 tahun lalu aku yang menyewa orang untuk mematahkan kakimu, saat itu aku sudah tidur bersama istrimu." Cory tertawa. Duar. Berita itu seperti sambaran petir bagi Samuel. "Apa masih ingat uang 40 miliar di rekeningmu? Itu semua diambil kami, bukan untuk mengisi kekosongan dana perusahaan." Jarvis tertawa. Samuel mengepalkan tinjunya dengan erat, pembuluh darahnya meledak. Helen bahkan tersenyum dan berkata, "Samuel, jika kamu tidak memberi tahu apa yang dilakukan Jordan Group, aku berjanji akan mempermalukanmu." "Hah? Apa maksudmu?" Samuel bingung. "Bukankah kamu selalu paling peduli dengan harga dirimu? Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku akan memberitahu semua orang di sini kamu adalah suamiku, lalu aku akan mencium mereka berdua." Helen tertawa licik. Di depan umum, di depan suaminya, menggoda pria lain. Ini benar-benar aib terbesar bagi seorang pria. Beberapa orang bahkan tidak kuat menahan malu dan melompat dari gedung. Terutama seseorang yang peduli harga diri seperti Samuel. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Helen memahami karakter dan temperamen Samuel. Dia mengetahui bahwa Samuel sangat memperhatikan harga diri,
dia tidak akan tahan jika hal semacam ini terjadi. Helen menantangnya dengan sengaja. Kamu, dasar jalang. Benar saja, Samuel tertantang. Dia hampir melompat dan mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia tidak tahan, bila banyak orang tahu bahwa istrinya selingkuh. Mental Samuel tidak kuat menghadapi ini. Bagaimana? Apa kamu sudah mau mengatakannya atau tidak? Helen tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat Samuel bergejolak. Dia sudah yakin Samuel akan mengikuti keinginannya. Tepat ketika Samuel bergejolak, suara Nathan terdengar dari alat peranti. Biarkan dia melakukannya. Bukankah itu bukti? Ternyata Nathan telah mengamati semuanya melalui video jarak jauh. Kata-kata Nathan membuat Samuel segera sadar. Ya, bukankah mereka datang ke sini mengumpulkan bukti? Semua yang Helen lakukan adalah bukti yang mereka inginkan. Mata Samuel merah dan dia berkata dengan marah, "Kamu berani. Kenapa aku tidak berani?" Helen tersenyum. Dia berdiri dan berteriak kepada semua orang, "Semuanya, lihat ini." Semua orang yang hadir di tempat itu kebingungan, tetapi mereka tetap menoleh ke arahnya. Pada saat ini, Helen sedang mengamati Samuel. Meskipun Samuel sangat marah, tapi tidak menghentikannya. Helen berpikir harus membuatnya lebih marah lagi. Lihat, ini suamiku, orang cacat. Sekarang mau memberiku kepada orang lain. Helen berteriak. Semua orang memandang Samuel. Samuel meraung dengan marah, "Jelas kamu yang selingkuh, mengapa bilang aku memaksamu?" Melihat Samuel masih tidak mau katakan. Jarvis berdiri dan mencibir, "Ya, benar. Istrimu selingkuh." Cory Baxter juga menunjukkan senyum mesum, "Kami berdua telah tidur dengan istrimu selama 6 tahun. Dasar cacat, tidak bisa apa-apa. Kami bantu menghidupi istrimu, memangnya kenapa?" Mereka sama sekali tidak takut nama mereka tercemar. Dengan latar belakang kamar dagang Anhemia, siapa yang berani memberitakan hal-hal ini? Maka mereka begitu berani. Tujuannya adalah untuk memaksa Samuel. Helen bahkan mencium wajah Cory Baxter, berkata dengan senyum menawan, "Cacat, aku memang selingkuh. Apa yang bisa kamu lakukan?" Di depan umum, Helen dan keduanya melakukan hal memalukan seperti ini. Samuel benar-benar kehilangan semua martabatnya. Samuel kesal hingga dia akan meledak. Namun dia berhasil menahannya. Emosi dia naik turun tidak terkendali. Mereka bertiga terkejut. Mengapa hari ini si cacat bisa menahannya? Menakjubkan. Kamu masih tidak ingin mengatakannya. Bagus. Cerai. Kita cerai. Melihat Samuel tidak bergeming, Helen langsung memaksanya untuk bercerai. Samuel berdiri, "Hah? Cerai? Kamu ingin cerai? Ayo cerai saja." Setelah berbicara, Samuel berbalik dan hendak pergi. Mereka bertiga tercengang. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan. Mengapa Samuel tidak bergeming diperlakukan keras maupun lembut? Tidak. Dia tidak bisa dibiarkan pergi sampai rahasia Jordan Group didapatkan. Mereka dengan cepat mengejarnya. "Hei Samuel cacat, kamu tidak bisa pergi." Ketika ketiganya hendak menghentikan Samuel, ada satu orang muncul di depannya, dan itu adalah Nathan. "Minggir, ini urusan kita dengan Samuel, tidak ada hubungannya denganmu." Jarvis dan Cory Baxter hendak mendorong Nathan menjauh. Hasilnya seperti menabrak gunung, Nathan tidak bergerak sama sekali. "Pergi." Keduanya akan menyerang Nathan. Prak, prak. Akibatnya, Nathan menamparkan wajah Jarvis dan Cory Baxter. Keduanya terpental beberapa meter, beberapa gigi terbang. Semua orang memandang Nathan dengan tidak percaya. Mengapa dia begitu kuat? Masih tidak mau pergi. Nathan menatap Helen yang tercengang dan berkata dengan dingin. Helen segera melarikan diri.
Akhirnya, Nathan dan Samuel pergi dari sini. Nathan, Samuel, aku akan mengingat ini, lihat saja bagaimana kami akan membunuhmu. Melihat Nathan dan Samuel pergi, Cory Baxter dan Jarvis mengertakkan gigi. Sebelum Helen pergi, dia juga mengkonfirmasi apakah ada orang lain yang mengambil gambar dan video. Setelah yakin tidak ada, mereka baru pergi. Setelah sampai di luar, Samuel sudah menangis terseduh-seduh. Samuel sebenarnya adalah orang biasa yang ingin hidup damai. Tapi para bajingan ini membuat pandangan tentang kehidupan berubah. Melakukan hal sekeji itu padanya. Sebelumnya kamu masih memiliki secercah harapan di hatimu, apa kamu sudah melihatnya dengan jelas sekarang? Kata Nathan. Sangat jelas. Tuan Nathan, selanjutnya aku akan merapikan bukti yang sudah dikumpulkan. Pastikan ketiga bajingan ini mendekam di penjara. Sebelum ini Samuel tidak tega pada Helen, sekarang dia sudah meneguhkan hatinya. Lagi pula, hatinya sudah mati. Baiklah. Di sisi lain, Cory dan Jarvis tidak mungkin begitu saja melepaskannya. Tidak bisa. Nathan juga harus kita buat jadi cacat. Dan patahkan satu kaki Samuel lagi. Cory menutupi wajahnya dan berkata dengan dingin. Jarvis mengangguk, itu benar. Keduanya harus dibuat cacat. Helen berbisik, aku bisa mencari seseorang. Oke, siapa yang kamu cari? Keduanya bertanya. Helen tersenyum dan berkata, aku kenal beberapa pelatih petarung di tempat olahraga. Mereka dulu pernah bergabung dengan mafia dan membacok orang, salah satunya pernah dipenjara. Mereka juga bengis, bila mereka sudah bertindak, maka kaki maupun tangan Nathan dan Samuel tidak akan selamat. Oke. Kamu cari orang-orang itu, besok kita akan mencincang dua orang itu. Keduanya berteriak dengan marah. Setelah semalam mengumpulkan dan memilah, bukti sudah lengkap. Tepat ketika Samuel memikirkan apa yang harus dilakukan, dia tidak menduga Helen menelepon. Samuel, bisakah kamu datang? Aku sadar aku salah. Aku tidak layak untukmu, kita bercerai saja. Aku tidak bisa menyeretmu terus. Helen merendahkan dirinya, untuk menipu Samuel. Oke, kalau begitu kita cerai saja. Samuel setuju. Juga, panggil Nathan untuk ikut denganmu, untuk jadi saksi. Helen berkata. Samuel menatap Nathan. Nathan mengangguk. Oke, Tuan Nathan setuju. Kata Samuel. Oke. Kami menunggumu di gedung Yugut 2009 seberang kantor catatan sipil. Helen menghela nafas lega. Mereka sudah menyiapkan semuanya. Beberapa pelatih olahraga dengan otot kekar sedang menunggu. Juga menyiapkan tongkat-tongkat besi di sebelahnya. Samuel, kamu sangat bodoh, menyuruhmu datang, kamu langsung datang. Helen tersenyum kejam. Sebelum Nathan dan Samuel berangkat, Samuel menelepon departemen terkait. Halo, aku ingin melaporkan seseorang karena merusak pernikahan militer. Aku bertugas di pabrik zona perang. Nomor identitasku. Ya benar, aku punya bukti. Tempat di gedung Yugut ruang 2009. Selain itu, dia menelepon Departemen Investigasi Kejahatan Komersial, mengatakan bahwa Helen telah melakukan kejahatan komersial dan penipuan lainnya. Ayo pergi, kita lihat pertunjukan seru. Nathan dan Samuel datang ke kamar 2009, gedung Yugut. Bang, pintunya ditutup. Beberapa pria kekar memegang tongkat besi muncul. Otot-otot 8 orang ini meledak, terutama otot biceps yang sebesar kepala manusia. Garis otot di lengan dan kaki meledak, seolah-olah ada ular kecil yang tersembunyi di dalamnya. Ditambah mereka tinggi besar, lebih menakutkan daripada para berandal. Inilah sosok-sosok binaraga yang dilatih dengan asupan protein di gym.
Kekuatan bertarung mereka sebenarnya tidak kuat, tapi sosoknya memang menakutkan. Begitu mereka muncul, Samuel ketakutan. Di depan mereka Samuel terlihat kecil. Lengan mereka lebih tebal dari pahanya, dengan satu pukulan sepertinya bisa langsung mati. Di dalam ruangan, Helen, Corey dan Jarvis berjalan selangkah demi selangkah. Sebelah wajah Corey dan Jarvis bengkak, mereka menatap Nathan dengan kesal. Haha, Samuel, apa kamu bodoh? Langsung datang setelah aku memanggilmu. Helen tertawa. Melihat Samuel seperti melihat orang bodoh. Corey juga mencibir, Nathan, otakmu juga pasti bermasalah, kamu juga ikut kemari. Nathan tersenyum, ini adalah urusan karyawanku, aku akan mengurusnya sampai akhir. Samuel sangat tersentuh. Jika bukan karena Nathan, dia tidak akan tahu bagaimana dipermainkan oleh ketiga bajingan ini. Samuel berkata dengan gugup, kalian, apa yang kalian ingin lakukan? Jarvis melirik kaki kiri Samuel dan berkata sambil mencibir, tentu saja, mematahkan kakimu yang itu. Samuel, beraninya kamu membantah perkataanku? Aku berjanji kamu hanya bisa merangkak selama sisa hidupmu. Wajah Helen penuh dengan kebencian. Jarvis dan Corey memandang Nathan, jangan khawatir, ada Tuan Nathan juga di sini. Kamu telah berani menyerang kami. Sepertinya kamu lupa bagaimana kakimu patah 6 tahun yang lalu. Kamu bisa sembuh setelah masuk penjara. Kami akan membuatmu lumpuh hari ini. Samuel akan punya teman. Hahaha. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum liar. Menurut mereka, dengan pelatih olahraga yang mumpuni ini, Nathan dan Samuel tidak bisa lepas. Kalian sangat kejam. Apa kalian tidak takut karma? Samuel bertanya. Karma? Apa ada? 6 tahun ini kami baik-baik saja. Karma apa? Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Kalian, tidak tahu malu, binatang. Orang jujur seperti Samuel terpaksa dimarahi. Helen melirik mereka berdua dan tersenyum, sekarang, selama kamu berlutut dan meminta maaf, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. 8 pelatih olahraga melangkah maju. Mengibaskan tongkat besi di tangannya. Samuel benar-benar takut. Tubuhnya terus gemetaran. Melihat itu, membuat Helen tertawa, dasar pecundang. Meskipun Nathan juga cacat, setidaknya dia lebih baik darimu. Nathan tersenyum dan duduk kursi di sebelahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyilangkan kaki dan menyalakan sebatang rokok. Tidak ada tanda-tanda panik. Ini mengejutkan Helen dan lainnya. Helen bertanya, Nathan, apa kamu tidak takut? Sudah kubilang asal kamu berlutut di depanku dan merangkak melewati kakiku, aku akan mengampunimu. Dan masih ada kami. Jika kamu merangkak di bawah kaki kami, Nathan, kami akan mengampunimu. Corey dan Jarvis sangat ingin melihat Nathan merangkak di bawah kaki mereka. Karena dia adalah mantan bos mereka. Akan sangat memuaskan. Nathan mengisap rokoknya dan berkata sambil tertawa, jika kamu berlutut untukku, aku mungkin mempertimbangkan untuk berbicara baik-baik dengan kalian. Samuel akhirnya mengerti, menunjuk Helen dan berkata, ya. Helen, jika kalian bertiga berlutut padaku, aku akan memberi hukuman yang lebih ringan. Jika tidak, kalian bertiga akan menyesalinya. Ketika kedua orang ini berkata, Helen dan lainnya tercengang. Apakah kedua orang ini bodoh? Apakah mereka tidak tahu situasinya? Apakah sekarang mereka sudah putus asa? Sudah tidak waras? Ketika Samuel mengatakan ini, mereka bertiga sangat marah. Kalian belum sadar. Kalian bertiga keledai bodoh. Samuel mencibir. Untuk pertama kalinya, merasa ada orang sebodoh itu. Helen berteriak langsung, hajar.
Hajar sampai mati. Hari ini aku hanya ingin melihat mereka merangkak keluar dari sini. Helen memberi perintah. Semua pelatih olahraga yang sudah tidak sabar bergegas maju, memainkan tongkat besi di tangan mereka. Duar. Detik-detik terakhir. Tiba-tiba pintu yang terkunci didobrak paksa. Saat berikutnya, sekelompok besar orang berseragam bergegas masuk. Ada polisi dan prajurit. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Jangan bergerak. Sekelompok pelatih telah dilumpuhkan ke tanah sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Rasa sakit menghantam tanah karena terbentur keras, membuat mereka tersadar. Polisi dan prajurit sudah datang. Semua ini berakhir. Mereka jelas akan berakhir. Pelatih-pelatih itu hanya mendambakan kecantikan Helen, jadi datang untuk memberi mereka pelajaran. Mereka tidak menduga ini akan menjadi masalah besar. Tidak hanya mereka, Helen dan lainnya juga tercengang. Corey memandang Nathan dengan heran dan berseru, "Kamu berani memanggil polisi?" Bisa dikatakan tidak, mereka mencari kalian karena urusan lain, tapi kebetulan melihat kalian membawa senjata, mungkin nanti akan bertambah tuduhan percobaan pembunuhan. Nathan tertawa. Helen dan lainnya melongo. Kalau lapor polisi, maka yang datang hanya polisi saja. Mengapa pasukan tentara juga datang? Bingung. Sangat membingungkan. Hector Reilly, kepala polisi kota Saikwan, memimpin tim. Dia menunjukkan surat perintah penangkapan, menurut bukti kuat. Helen dan kalian berdua telah melakukan kejahatan, melukai dengan sengaja, penipuan komersial, penggelapan dana publik, membocorkan rahasia perusahaan. Anda sekarang ditahan. Ada 2 lagi, tidak mengindahkan pernikahan dan perencanaan pembunuhan bersenjata. Hector Reilly menambahkan 2 tuduhan lagi. Lagi pula, semua orang melihat kejadian ini. Tuduhan-tuduhan kejahatan ini cukup membuat mereka kewalahan. Ternyata masih ada tuduhan lainnya. Mendengar tuduhan ini, ketiganya tercengang. Dalam hati berkata, berakhir sudah. Semua telah terbongkar. Mereka semua mengakui telah bersalah atas semua tuduhan ini. Tapi ada apa dengan tentara ini? Untuk apa mereka di sini? Ketiganya bingung. Pada saat ini, pemimpin perwira perang dengan pangkat letnan datang ke Helen dan mereka berdua, menunjukkan dokumen dan berkata, "Aku Dorgues dari Departemen Politik Zona Perang Anhemia. Dengan bukti kuat, kalian bertiga dicurigai merusak pernikahan militer. Departemen Pernikahan Militer mengeluarkan surat penangkapan kalian. Apa kalian keberatan? Apa? Merusak pernikahan militer?" Mata ketiga orang itu hampir mencuat keluar. Memang benar Helen selingkuh. Bagaimana bisa dikaitkan dengan pernikahan militer? Samuel juga bukan prajurit militer. Pernikahan militer macam apa yang terlibat? Letnan, aku keberatan. Dari mana pernikahan militer itu? Kami tidak mengerti. Corey keberatan. Ya, dari mana asalnya kejahatan pernikahan militer? Letnan, sepertinya ada kesalahan. Helen dan Jarvis juga menatapnya, bingung. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.